Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Teman-teman sekalian, ngaji tadarus subuh setiap hari Ahad sebelumnya untuk bulan Ramadan. Kali ini akan kita ganti atau kita kalau sebelumnya adalah bukan sumber fitnah, maka kali ini kita akan mencoba dengan pola dan sumber lain, yaitu buku metodologi fatwa KUPI, dengan nanti pola lebih interaktif. Saya mungkin banyak bertanya kepada Mbak Nur sebagai kembaran dari Mubadalah. Mubadalah itu tidak mubadalah tanpa kajian hakiki, dan kajian hakiki adalah harus diawali dengan mubadalah. Dan nanti juga akan terbuka lebih luas kepada para pemirsa untuk bisa bertanya. Dan ngaji metodologi fatwa KUPI ini terselenggara atas kerjasama berbagai lembaga, jaringan, dan teman-teman terutama KUPI. Karena itu terima kasih tentu saja kepada seluruh pihak ya. Ada Afkaruna, ada Fahmina, ada Rahima, ada Mubadalah, ada Alimat, ada Aman, ada Ngaji KGI, ada ISIF, dan tentu saja Cak Maskur Manajemen, ini yang selalu handal di era digital, kalau kata Mbak Nyai Nur Rofi'ah. Teman-teman, kita langsung saja. Jadi sebelum kita kasih pengantar terkait dengan buku metodologi fatwa KUPI yang akan menjadi sumber rujukan dalam ngaji pagi tadarus subuh kali ini, dan dua berikutnya ya. Jadi kita tahu pada tahun 2017 di pesantren Kebon Jambu Al-Islami yang diasuh oleh Ibu Nyai Masriah Amfa telah berkumpul berbagai tokoh yang disematkan sebagai ulama perempuan untuk melakukan kongres. Satu kegiatan dan hasil kongres yang paling fenomenal adalah musyawarah keagamaan, atau untuk memutuskan fatwa-fatwa keagamaan, di mana pada pertemuan itu ada 3 fatwa keagamaan yang diputuskan, yaitu mengenai kekerasan seksual, mengenai perkawinan anak, dan juga kerusakan lingkungan. Nah, yang menarik adalah bahwa musyawarah keagamaan ini memiliki metodologi fatwa yang cukup bisa dikatakan sebagai terobosan, sekalipun juga mengakar pada tradisi Islam, hukum Islam, tetapi ketika disuarakan kembali itu menjadi terobosan yang menarik. Jadi tentu saja fatwa ini merujuk kepada Quran, hadis, aqwalul ulama, terutama kaidah-kaidah fikih. Namun yang diantara yang fenomenal itu nanti kita akan bahas dalam 3 pertemuan. Nah, pertama pertemuan tentang bagaimana fatwa KUPI itu merujuk pada pengalaman dan pengetahuan perempuan. Nah, ini yang mungkin jarang diungkap oleh metodologi lain, baik MUI, NU, Muhammadiyah, atau mungkin ada tapi tidak kuat atau tidak mainstream misalnya. Nah, KUPI akan memainstreaming pengalaman perempuan sebagai salah satu rujukan fatwa KUPI yang utama. Nah, kemudian juga ada pendekatan ma'ruf atau pendekatan bagaimana fatwa itu harus merujuk pada kebaikan-kebaikan yang ada dalam setiap norma, baik tradisi yang disebut dengan urf misalnya, atau kesepakatan yang disebut sebagai syarat atau masyrut, termasuk juga nanti undang-undang pada pertemuan ketiga berikutnya ya. Nah, kali ini kita akan dengan Mbak Nyai Nur Rofi'ah, seorang dai sejuta follower sekarang istilahnya ya. Jadi Mbak Nur ini pada bulan puasa ini 1 hari lebih dari 3 kali nih menyampaikan gagasan-gagasan dalam dakwahnya.
dan dikenal dengan founder ngaji KGI atau Islam, dengan konsep utamanya adalah keadilan hakiki. Jadi kita akan bersama-sama, saya dan Mbak Nur, membahas, boleh juga teman-teman bertanya, yang intinya adalah bahwa tentu saja kalau rujuk kepada Quran, hadis, aqwal ulama, kaidah fikih, maqasidus syariah itu sudah banyak dibicarakan dalam berbagai buku, berbagai kitab. Nah, karena itu pada saat ini kita tidak mengulang itu. Yang kita bicarakan pada kali ini adalah tentang bagaimana lalu semua sumber-sumber rujukan fatwa itu harus memiliki perspektif dan merujuk kepada pengalaman dan pengetahuan perempuan. Jadi misalnya konsep kemaslahatan, misalnya konsep maqasid. Nah, ini banyak mahasiswa maqasidus syariah di sini, bahwa konsep maqasidus syariah, hifdzuddin, hifdzul aqal, hifdzun nasl, dan yang lain jika dikembangkan lebih dari 5, itu selama ini belum pernah dilihat, dibicarakan, dikonsepsikan dengan merujuk kepada pengalaman dan pengetahuan perempuan. Nah, padahal kalau kita pakai misalnya hukum keluarga, di dalam keluarga itu ada laki, ada perempuan. Jadi bagaimana agar ketika kita bilang menjaga, memelihara, melindungi jiwa, itu sudah serta-merta kita harus paham dan mengerti tentang pengalaman serta pengetahuan perempuan yang menjaga baik agama, harta, jiwa, keluarga, maupun kehormatan. Jadi misalnya kalau kita lihat di buku buku metodologi ini ya sebagai awal. Jadi telah diterbitkan oleh KUPI, metodologi fatwa KUPI ini pada tahun 2002. Bagi jaringan KUPI yang ingin memiliki buku ini silahkan kontak Mbak Rozikoh ya. Dan bisa disebutkan di sini di chat untuk jaringan KUPI ada hibah. Jaringan KUPI nanti bisa kontak ke nomor Mubadalah jika ingin memiliki, tentu saja silahkan dikontak di sana. Nah, di halaman yang awal itu dijelaskan tentang fatwa itu apa, dan juga ada beberapa kisah yang bisa menjadi argumentasi awal bahwa rumusan fatwa termasuk rujukan fatwa seperti maqasidus syariah, seperti kaidah fikih, kita punya al-masyaqqatu tajlibut taysiro misalnya. Ini selama ini rumusan al-masyaqqah bahwa kesulitan itu harus dihilangkan, harus diarahkan menjadi dimudahkan. Masih jarang rumusan al-masyaqqatu tajlibut taysiro itu untuk isu-isu yang dihadapi oleh perempuan. Nah, fatwa KUPI ingin mengarah ke sana. Ingin mengarah bagaimana kaidah seperti al-masyaqqatu tajlibut taysiro, seperti la dororo wala diror, itu kan tidak boleh ada keburukan, tidak boleh ada mafsadat. Nah, tetapi pengalaman dan pengetahuan perempuan jarang dimunculkan sebagai perspektif untuk merumuskan kaidah la dororo wala diror ini. Begitu qatu tajlibut taysiro. Nah, begitupun maqasidus syariah yang sangat dikenal dengan prinsip 5 itu. Nah, begitupun nanti levelingnya itu doruriyat yang primer, hajiat yang sekunder, dan yang tersier. Nah, bagaimana leveling ini menggunakan perspektif pengetahuan dan pengalaman perempuan. Nah, kita tahu misalnya di halaman awal buku ini ada banyak contoh ketika Imam Syafi'i misalnya punya istiqra, di mana ketika merumuskan fikih haid itu basisnya pengalaman perempuan. Begitupun hadis-hadis misalnya ketika Nabi Muhammad SAW paling tidak mendengar ucapan Habibah bintus Sahel ketika bilang, saya tidak kuat dengan pernikahan ini. Itu yang dijadikan rujukan pengalaman perempuan, yaitu Habibah bintus Sahel. Padahal pengalaman laki-lakinya, suaminya,
Sabit bin Qais itu orang yang agamanya baik, orang yang akhlaknya baik, orang yang memberikan seluruh keperluan harta kepada istrinya apa yang diperlukan. Tetapi dalam pengalaman saya tidak kuat katanya, bukan karena akhlaknya yang tidak baik, bukan karena tidak ngasih uang, bukan karena agama yang tidak baik, bukan. Tapi dalam pengalaman saya pernikahan ini membuat saya tidak bisa menjadi orang yang bisa khalifah tadi, bisa berbuat yang sesuai dengan tuntunan. Nah, itu yang didengar lalu adalah pengalaman Mbah bintu Sahl. Nah, apalagi cerita lain misalnya tentang Mughirah ya. Tentang Barirah yang menjadi istri Mughis dan lain-lain bisa dilihat nanti di buku di halaman awal mulai 30 sampai halaman 49 ya. Yang menjadi basis kemudian KUPI bikin fatwa itu tidak hanya mendengar pengalaman perempuan, tetapi juga duduk bersama menggali sama-sama mulai dari proses sampai hasilnya agar supaya betul-betul memberikan kenyamanan dan kemaslahatan serta seluruh konsep-konsep dasar dalam fikih tersebut kepada perempuan sebagaimana juga kepada laki-laki. Nah, pada pagi hari ini kita akan dengar bagaimana sih kira-kira fatwa itu harus merujuk kepada pengalaman dan pengetahuan perempuan. Bersama saya Mbak Nyai Nur Rofiah. Nanti teman-teman juga boleh nulis pertanyaan di chat, tapi syukur sih saya berharap langsung saja biar saya tidak perlu membaca, bisa langsung angkat yang ingin bertanya. Kita sapa dulu Mbak Nyai Nur Rofiah. Mbak Nyai, Mbak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Gimana nih? Sehat? Ya, baik, sehat walafiat, lahir batin, insya Allah. Alhamdulillah. Ini kita akan berbagi inspirasi Mbak Nur, bagaimana pengalaman Mbak Nur dalam mengikuti fatwa-fatwa baik yang sudah diresmikan sebagai hasil fatwa KUPI tahun 2017 maupun sebelumnya dan setelahnya sebagai metodologi di mana KUPI secara terang benderang memainstreamingkan bahwa pentingnya pengalaman dan pengetahuan perempuan. Nah, pertanyaan yang sering muncul itu kan kenapa sih itu penting dan apa yang disebut dengan pengalaman dan pengetahuan perempuan itu?